pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Selasa 11 Juli 2023. Nah, beragam berita telah masuk ke meja redaksi hari ini, diantaranya Aliansi Driver Online Batam demo ke kantor Grab sebagai buntut blocking area di bandara. Terus ada Galper kembali digeledah di salah satu kampung narkoba yang terkenal di Batam itu, Kampung Aceh. Dan kita punya Lipsus, kasus laka kerja makin meningkat. Apakah ini bagian dari perusahaan yang makin abai tentang pentingnya keselamatan? Dan Dinas Kesehatan mencatat 10 penyakit dominan di Batam, yakni hipertensi dan juga infeksi saluran pernapasan. Bersama saya sudah ada redaktur online kita, Bang Ahmadi Sultan. Hai Bang Uma, apa kabar? Halo. Nah, dari berita yang masuk ke meja redaksi hari ini, kira-kira apa nih yang menarik untuk terbit besok di cetak Bang, di 11 Juli 2023? Kalau menurut saya sih masih hangat, yang lagi hangat sekarang soal ini nih, taksi online. Ya, oke. Karena sekarang lagi ada unjuk rasa nih di kantor Grab, buntut dari kerjasama apa namanya, BIB, BIB dengan Grab Indonesia, dan mereka apa namanya, ada tuntutan terkait taksi online di bandara. Ada 4 tuntutan, nanti dibaca aja besok di berita Batam Pos. Gak kelar-kelar masalah taksi ini. Gak kelar-kelar karena ya semua pengen didahulukan, mengikuti zaman gitu. Iya, benar. Nah, ada liputan khusus kita itu mengenai kasus kecelakaan kerja yang makin tinggi. Itu gimana sih Bang sebenarnya? Ini Batam kota industri. Kalau bicara laka kerja di Batam ini agak miris ya, karena berdasarkan data yang teman kita peroleh di lapangan itu sekitar 2000-an kasus. Ini mulai dari yang ringan sampai yang berat yang misalnya hilang nyawa, mengakibatkan meninggal dunia. Dan ini bukan hanya salah satu pihak, tapi bisa jadi kedua belah pihak, misalnya dari manajemennya atau perusahaan yang lalai, atau dari pekerjaannya sendiri yang lalai gitu. Intinya banyak perusahaan yang abai di Batam ini ya. Dan itu perlu mendapat perhatian dari semua stakeholder ya, baik pemerintah, manajemen perusahaan, dan ya pekerjaannya sendiri yang harus menjaga diri gitu. Iya, penting sih, dan penasaran dengan isi berita liputan khusus besok kita nantikan besok. Oke. Bang, ini kan polisi kembali menggelar operasi Seligi 2023. Ada 7 fokus utama mereka nih. Iya. Itu dan kayak 2 minggu terakhir itu ada kasus kecelakaan, pengemudi mobil yang ugal-ugalan. Kita berharap sih itu jadi fokus perhatian polisi ya. Ya, ini memang perlu ya, apa namanya, razia ini rutin dilakukan. Tapi untuk saat ini polisi akan melakukan operasi patuh seligi, khususnya untuk prioritasnya itu apa namanya, truk yang ugal-ugalan, yang membawa apa namanya, barang melebihi kapasitas. Kemudian yang cukup menarik, mereka akan menyasar ke pengemudi kendaraan yang di bawah umur. Bagus. Jadi misalnya anak-anak sekolah ini yang belum cukup umur mungkin harus apa namanya, jaga diri gitu. Benar. Supaya kalau misalnya nanti kena razia ya harus menunjukkan bukti bahwa mereka sudah layak untuk membawa kendaraan. Tapi sebenarnya sasaran untuk anak sekolah itu kurang tepat ya Bang. Harusnya dikasih sosialisasi ke orang tua gitu. Jangan memberi anaknya kendaraan. Karena kita lihat sekarang ini, apalagi nih udah musim tahun ajaran baru ya. Anak-anak SMP banyak membawa kendaraan ke sekolah. Itu jangankan anak SMP, anak SD pun sudah ada yang bawa kendaraan. Itu harusnya menjadi edukasi buat orang tua, sayangi nyawa anak Anda, gitu kan ya. Dan itu bagus sih sasaran polisi itu, supir truk yang lalai, abai, anak-anak di bawah umur yang berkendara. Dan kita harapkan dari operasi ini masyarakat benar-benar sadar ya dengan apa namanya,
tertib lalu lintas di Batam gitu. Oke. Nah, apalagi nih kira-kira berita yang kuat untuk terbit besok, Bang? Berita yang terbit masih ada soal haji, terutama yang yang meninggal di Tanah Suci, masih jumlahnya sampai sekarang itu ada 36 orang. Nah, Bang, itu gimana nih Dinas Kesehatan mencatat ada 10 penyakit dominan di Batam. Itu salah duanya itu ada hipertensi dan juga infeksi saluran pernapasan atas. Itu emang rentan ya di Batam ya, mengingat Batam kota industri, banyak kendaraan, cuaca yang nggak menentu, itu gimana, Bang? Ya sebenarnya kalau dibilang rentan ya memang rentan, tapi menurut saya mungkin masyarakat menganggapnya biasa ya. Jadi kadang kita nggak sadar kalau misalnya udah kena penyakit radang tenggorokan, diabaikan gitu dan nggak memeriksakan ke dokter. Jadi itu yang mungkin penyebabnya jumlahnya meningkat ya. Kita nggak kurang sadar aware dengan penyakit yang kita derita gitu. Iya, karena kebanyakan warga Batam itu kayak saya sendiri kalau udah tenggorokan biasa paling minum air putih anget sama umut jahe atau troserve udah langsung sembuh begitu, padahal itu juga harus diperhatikan lebih lagi. Dan kadang malah udah semakin serius penyakitnya baru ke dokter. Ke dokter ya, benar. Akhirnya ya nggak sembuh-sembuh, lama baru sembuhnya gitu. Iya. Oke, terima kasih Bang Uma. Agak banyak nih berita yang ini hari ini. Nah, pembaca setia Batam Post, program Hot News edisi Selasa 11 Juli 2023 besok akan banyak nih berita-berita menarik. Anda bisa membaca tentang 10 penyakit dominan di Batam dan juga liputan khusus mengenai keselamatan kerja dan juga tentang taksi online yang permasalahannya belum usai sampai sekarang. Dan Anda juga bisa membaca berita-berita yang kami dapat di lapangan di kanal batampost.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.